terkabul doa karena lidah. Amin, kabulkanlah doa kami ya Allah. Maka lidah membuat orang masuk surga, tapi lidah juga membuat orang kufur nikmat, masuk neraka, caci maki, sumpah serapah. Salah aja kawan tetangga sikit, yang keluar bukan binatang, kebun binatang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak GM PT AR Tambang Emas Martabe, Bapak Rahmat Lubis beserta seluruh jajaran, karyawan, keluarga besar, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang kepala ada tidak atau tetap berkepala, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir nih insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasa kalau saya tausiah itu jamaahnya dekat. Ini agak jauh jarak kita, dua kemungkinan. Untuk menjaga keselamatan Pak GM karena dia banyak bawa emas, atau menjaga jamaah karena banyak perhiasan di sana. Tapi insya Allah semuanya aman, damai, selamat dan terkendali insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masalah keselamatan jangan khawatir. Bapak TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas, Polisi, Polwan, semuanya hadir. Mudah-mudahan yang menjaga keamanan ini juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Saya sedang berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Betul? Saya yakin dan percaya ini masyarakat yang di hadapan saya ini orang yang beriman dan bertakwa. Mana buktinya? Buktinya ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Batang Toru ini beriman, wattaqau, bertakwa. Syaratnya dua, beriman, bertakwa. Lafatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Maka saya dari sejak tadi malam menginap sholat subuh di masjid komplek, dan pagi ini bertemu dengan Bapak Ibu, melihat ada keberkahan langit dan bumi di Batang Toru. Ini Ustaz Abdul Somad mentang-mentang ngomong di Batang Toru dia bilang berkah. Mana buktinya? Buktinya memandang ke kiri, kebun karetnya tumbuh hijau. Memandang ke kanan, kebun kelapa menjulang lebat tinggi. Di perjalanan depan sebelah kanan, kebun sawitnya luas, nggak tahu punya siapa. Tanahnya hijau, bahkan sampai ke atas pentas pun rumput lebih hijau. Hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Ini dari alamnya yang di atas tanah. Yang di dalam tanah ada emas masih bertimbun-timbun. Satu hari produksinya 20 kilo. 1 kilo emas 10 on. 1 on 100 gram. 1 gram lebih 1 juta. Tapi karena kita udah lama berteman baik, 1 juta aja lah. Berarti kalau satu hari 20 kilo dari dalam tanah Batang Toru naik ke atas 20 miliar setiap hari. Itu yang di dalam tanah. Yang di atas tanah karetnya berapa, kelapanya berapa, sawitnya berapa, itu yang sifatnya tanaman dan bahan tambang yang ada dalam tanah. Bagaimana dengan yang di atas tanah dalam bentuk manusia? Anak-anak yang cerdas. Qori kita membacakan Al-Quran, suaranya bagus,
tajwid, idgham, ikhfa, ghunnah, qalqalah, lagunya Bayati, Soba, Sika, Nahwan, Jaharka, anak-anak santri pondok pesantren yang ada di hadapan kita. Dari mana Ustaz tahu? Saya nebak aja nengok seragamnya. Belum lagi ibu-ibu dari BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, pakaiannya yang khas, warna biru. Bukan cuman bajunya yang biru, tenda pun biru juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah nikmat Allah ke Batang Toru ini. Ibu-ibu yang kepanasan di sana boleh menyeberang kemari yang agak teduh sedikit. Nggak apa-apa, naik ke atas truk tuh izin sama yang punya truk. Daripada panas di sana, silakan boleh berjalan. Udah saya mintakan izin sama Babinsa sama Babin Kamtipmas, jangan khawatir. Jangan. Yang mau menghidupkan kamera, rekam orang ini. Orang apa loh, orang ini udah terlambat nyebrang keluar depan kita, berdiri keluar depan kita, apa bagus, banyak dibawa bersolawat. Suuzon aja Ustaz Somad, karena aku dengar udah teriak-teriak orang tuh. Pawai ta'aruf pembukaan MTQ aku rasa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terasa lidah kita ini mau menceritakan aib orang, laki orang, bini orang, suami orang, menantu orang, anak orang, maka langsung Allah arahkan lidah untuk berzikir. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti yang kerja di kantor kades, di kantor camat, datang orang Disduk Capil menanyakan gimana KTP ku, sudah selesai atau belum? Subhanallah walhamdulillah, gitu. Jangan pula dijadikan itu sebagai alasan. Begitu juga nanti di sini ada bapak polisi, ada TNI Polri, pas razia lupa pakai helm. Kenapa kau tak pakai helm? Allahumma shall. Kata polisi, kau pikir kau aja yang hadir? Aku pun datang juga waktu pengajian itu. Nggak gini kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara lidah orang bisa masuk surga. Salamun qaulam mir rabbin. Gara-gara lidah amal bisa berpindah. Amal ibu, sholat, tahajud, zikir, puasa berpindah ke tangan orang lain gara-gara menceritakan aib orang lain. Doakan supaya Ustadz Somad yang ceramah ini juga lidahnya dijaga Allah. Nanti kalau jumpa sama bapak ibu menceritakan aib macam mesin motor rutak, Ustadz Somad ingat dulu Ustadz di Batang Toru menceritakan lidah jangan gunakan untuk yang lain-lain. Lidah ini dipagar, pagarnya sampai 3. Penjara dindingnya cuma 1. Tapi lidah ini di dalam penjara yang dindingnya 3 lapis. Lapisan yang pertama bibir, lapisan yang kedua gigi, lapisan yang ketiga gusi. Sudah 3 lapis, keluar juga dia. Yang membuat orang masuk surga adalah lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang membuat timbangan amal berat lidah. Yang membuat orang mati husnul khatimah juga lidah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yang membuat orang selamat dari azab Allah juga lidah. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak. Dan pagi ini kita sudah dapat doa dari lidah. Protokol assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak GM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Qori kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad, assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat emasmu, selamat suamimu dari pelakor, selamat negerimu dari perampok penjahat, selamat keluargamu, selamat anakmu dari narkoba. Warahmatullah, semoga dapat rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, berkah tanahmu, berkah kebunmu, berkah rezekimu, berkah umurmu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah matimu.
Itulah yang terkandung dalam ucapan lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sah solat kalau lidah tak mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkabul doa karena lidah. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Maka lidah membuat orang masuk surga, tapi lidah juga membuat orang kufur nikmat, masuk neraka, caci maki, sumpah serapah. Salah aja kawan tetangga sikit, yang keluar bukan binatang, kebun binatang. Tapi itu tidak ada di Batang Toru, itu adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Adapun yang di Batang Toru ini insya Allah semuanya baik-baik semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Syukur yang pertama dengan lidah sudah. Syukur yang kedua dengan harta. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba ingat syukur kedua dengan harta? Ku tengok kresek sudah mulai dibawa panitia jalan-jalan. Panitia sudah mulai membawa, itulah yang disebut dengan syukur dengan harta. Syukur dengan harta yang paling tinggi zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Ini kalau ditengok dari senyum jamaah di Batang Toru ini, tabungannya paling sedikit 100 juta ini nampak. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin gue tengok orang. 100 juta paling sedikit minimal. Amin. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, maka 1 tahun mengeluarkan, kalau tuan pergi ke taman jangan lupa menangkap burung. Kalau jamaah belum sarapan memang susah menghitung. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berarti 1 tahun keluar 2,5 juta. Ini yang zakat 2,5 juta. Jadi kalau ada bapak ibu yang memasukkan kresek itu 2,5 juta, itu zakatnya setahun itu. Saya lupa bawa duit Pak Ustadz. Bisa dalam bentuk gelang, rantai, cincin, anting, gigi palsu, emas, masukkan ke dalam. Ini jangan-jangan duit yang kresek ini dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru ini. Tidak, jangan ada dusta di antara kita. Itu tidak dibawa Ustadz Somad seperak, serupiah, sejuta, 100 juta ke Pekanbaru. Tidak, itu untuk yayasan pesantren gratis di Medan, Zayan Insani Sejahtera. Kalau ibu bukan penghafal Quran, bapak bukan tuan guru alim ulama, dapat ingin pahala mengalir sebagai penghafal Quran, masukkan seperak 2 perak, dibawa ke Zayan Insani Sejahtera Medan, dimakan oleh penghafal Quran dalam bentuk beras, minyak goreng, gaji guru, mengalir pahalanya, hadiahkan untuk almarhumah emak, almarhum ayah, menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya Rabbal. Pandai pula panitia ini, dibuatnya plastiknya transparan, jadi nampak di situ antara perjuangan dengan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan Soekarno Hatta, merah warnanya. Kalau perjuangan Patimura bawa golok 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memasukkan kresek itu 1 juta. Amin. Tabungannya di bank 100 juta, bank Sumut Syariah 100 juta. Ditransferkannya ke Zayan Insani Sejahtera 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Nanti malam pas jam 1 malam mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawanya mati? 1 juta. Berapakah tinggal untuk bini? 99. Selamat Bu, kalian dapat 99. Yang satu itulah yang kalian bawa Pak menghadap Allah. Tapi bapak-bapak ini
Makanya kresek itu banyak dibawa ke ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka yang megang duit. Bapak-bapak ini paling dikasih 2.000. Nah, 2.000 untuk parkir sama sekalian pula itu. Kau jangan banyak-banyak bawa, nanti kau bini lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syukur yang kedua adalah dengan harta. Duit karet banyak, duit sawit banyak, duit kelapa banyak. Di Batang Toru ini saking banyaknya emas, kubah masjid pun emas. Luar biasa. Di dalam tanah emas, di atas tanah hijau. Duit yang banyak ini kalau tidak dipakai bersyukur bisa habis. Bini di rumah mau masak pun tak ada duit, padahal duit suami banyak. Kemana duitnya? Habis dipakai judi online. Ini nggak ada di sini, jangan. Ini yang saya cakapkan ini jauh tadi mana-mana. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung, mak nyindir aku nih, pulang-pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua duit yang dipakai, kemana gaji kau? Kemana duit emas? Kemana duit perak? Kemana duit kelapa? Kemana duit sawit? Kemana duit karet? Kemana duit kebun? Semuanya habis. Dipakai untuk apa? Judi online. Diputar untuk apa? Game online. Dan lebih parahnya lagi, bini pun online. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita bersyukur nikmat ini, insya Allah Batang Toru ini akan dijaga Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perusahaan tidak hanya membuka, tidak hanya reservasi, tidak hanya eksplorasi, tidak hanya mengolah alam, tapi menjaga kelestarian alam. Alamnya indah, suasananya sejuk. Tadi malam saya tidur lelap, bangun pagi saya tengok cantik semuanya. Maka ini mesti kita jaga. Duit kalau dipegang oleh orang berakal, dia bisa jadi persediaan masa tua. Tapi kalau duit dihabiskan, dapat duit habis, dapat duit habis, macam menyiramkan air di pasir tak nampak berbekas, macam air di daun keladi tumpah tak nampak bekasnya. Ingat, kita masih ada masa besok. Anak-anak mau sekolah, mau kuliah, dapat duit 1 juta 2 juta, tabung, simpan, belikan tanah, tanam kebun karet, tanam kebun sawit, tanam kebun kelapa, tanam kebun mangga, beli tanah investasi. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tidak nanam sawit, tidak nanam karet, tidak nanam apa-apa. Saya simpan emas batangan bagus di rumah saya Pak Ustadz. Berapa beratnya? 50 kilo. Wah banyak. Siapa? Emas apa nih? Namanya Mas Parno. Mohon maaf jangan tersinggung Mas Parno. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingat almarhumah emak saya dulu, asal ada duit beli cincin, ada duit beli gelang, ada duit beli rantai, ada duit beli anting, ada duit beli gelang kaki, banyak emasnya. Ketika saya mau pergi ke Mesir tahun 98, tiba-tiba krisis moneter. 1 dolar yang sebelumnya 2.000 melambung jadi 20.000. Anak Indonesia yang lulus ke Mesir 20 orang, yang lulus ke Mesir 100 orang, yang berangkat 74 orang, yang lain tak ada duit ongkos karena dolar melambung. Saya termasuk yang berangkat. Dari mana Ustaz dapat duit? Badan Amil Zakat Nasional memanggil emak saya, ibu emaknya Ustaz Somad, ya, datang ke kantor Basnas, ada ongkos untuk Ustaz Somad. Dibawa emak saya lah amplop, mak, pulang ditunjukkannya, ini untuk ongkos kau berangkat dari Basnas. Pas dibuka isinya 200.000. Jadi Ustaz berangkat dari mana? Rantai emak saya, gelang emak saya, cincin emak saya. Itulah gunanya menabung. Sampai masa terdesak, bertamu ke rumah tetangga, belum kita ketuk dia udah lari duluan. Nampaknya muka kita tertulis di kening kita, mau minjam duit. Kawan ketawa banyak, kawan susah payah, kawan senda gurau banyak, tapi kawan masa sempit sulit. Maka menabung, menyimpan. Pulang saya dari Mesir,
Saya sampai sekarang belum pernah minjam ke bank. Iyalah, Ustadz punya duit. Ustadz dulu PNS, saya PNS. Tak pernah saya pakai SK saya untuk minjam duit ke bank. Iyalah, Ustadz banyak duit. Duit saya tak ada. Terus gimana Ustadz beli mobil? Ada pinjaman lunak tanpa bunga. Apa namanya? Omak bank. Mak, aku kehujanan, kepanasan, pinjamlah gelang mak sama rantai. Memang kau nih dari sekolah dulu sampailah sekarang menyusahkan. Menabung, orang tua kita mengajarkan menabung. Dapat duit, belanja. Dapat duit, beli kulkas sebesar orang. Terasa panas di luar, masuk ke dalam. Dapat duit, beli TV besar. Ingat, TV kulkas besar masa sulit tak bisa dijual, harga jatuh ke bawah. Habis duit, beli handphone canggih. Ingat, handphone mahal, dijual harganya jatuh. Tapi kalau investasi tanah, tanam, alhamdulillah Ustaz Somad. Ustaz dari Batang Toru, iya. Nampak Ustaz di pinggir kiri ada kebun karet, di pinggir kanan ada kebun kelapa, di pinggir ujung ada kebun sawit. Iya, itu punya orang semua itu Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang seorang sahabat sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anakku tak ada, cuman seorang perempuan, suaminya pun kaya, banyak duitnya. Ambillah hartaku ini semuanya untuk sedekah agama Islam. Tidak, tidak boleh memberikan semua harta untuk agama. Nabi tak mau menerima. Kalau engkau tidak mau semua, asyatru, ambil setengah. Kata Nabi, setengah pun tak boleh, nanti anakmu susah. Kalau kau tak mau ambil setengah, as-sulusu, ambil sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu katsir, sepertiga itu pun banyak. Tapi Nabi membolehkan sepertiga. Jadi kalau ada ibu punya uang 1 miliar, amin. Dari bunyi aminnya tak yakin orang ikut tengok. Amin. Kalau ibu punya uang 1 miliar, ibu hanya boleh kasih ke pondok pesantren, ke masjid 333 juta. Yang 666 tinggalkan untuk ahli waris. Tak boleh kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan susah, miskin, melarat. Anta da'a warathataka aghniya, kau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah. Yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta kepada orang banyak. Jadi mumpung tanah masih subur, karet masih tumbuh, sawit masih lebat, kelapa masih banyak, tambang emas masih ada, tapi ini tidak selamanya ada. Karet akan tua dan mati, sawit akan kering replanting, kelapa akan kena wereng, na'udzubillah, tanah bisa saja tandus. Persediaan emas tambang tak lama, 10 tahun, 20 tahun, habis itu habis, perusahaan tutup, pindah ke tempat lain. Jangan sampai kita depresi, stres dan putus asa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Tak boleh meninggalkan dunia demi akhirat, tak boleh meninggalkan akhirat demi dunia. Dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina